Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencari keadilan, penonton setia channel YouTube Pengadilan Negeri Raha? Kembali lagi di podcast Pengadilan Negeri Raha dengan saya Uti. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan dengan salah satu panitera pengganti terkece di Pengadilan Negeri Raha. Silakan Bapak untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih Uti atas kesempatannya. Halo para pencari keadilan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayuri Maksudin. Teman-teman kantor biasanya memanggil saya Pak Yudi. Saya adalah seorang panitera pengganti. Pak, boleh nggak sih sharing nih ke para pencari keadilan bagaimana sih Bapak awalnya bisa bergabung di Mahkamah Agung? Bergabung di Mahkamah Agung ya? Iya, betul. Jadi saya bergabung di Mahkamah Agung itu pada penerimaan PNS tahun 2012. Ya, pada saat itu sebenarnya saya lagi kosong begitu, lagi nganggur, lagi menunggu pengumuman kelulusan S2. Dan di satu malam lagi baring-baring mendapatkan broadcast BBM ya, masih zaman BBM ya, masih zaman BBM, bahwa Mahkamah Agung memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti seleksi PNS. Dan saya tertarik ikut seleksi, mengikuti ujian di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi waktu itu Bapak lebih milih untuk Mahkamah Agung ya daripada S2-nya ya Pak? Benar sekali Putri. Karena saya pikir saat itu mungkin saya lebih baik mencari uang dulu untuk membiayai kuliah saya sendiri dibanding saya harus lanjut sekolah dan meminta lagi kepada orang tua. Waduh, mulia sekali ya Bapak Yudi ya. Dari dulu Pak, ketika tahu sudah lulus di Mahkamah Agung itu, perjalanan Bapak itu pertama kali bertugas di mana Pak? Sampai akhirnya Bapak bertugas di PN Raha ini? Penempatan pertama saya, pada saat itu saya mendaftar dengan formasi calon panitera pengganti. Saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, masih satu provinsi di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2013, karena penerimaannya itu di 2012 akhir, saya melapor pada bulan April tahun 2013 hingga pada bulan Agustus 2019 saya dilantik di Pengadilan Negeri Raha sebagai seorang panitera pengganti. 2016 ya di sini Pak? 2019. Oh 2019, maaf saya salah dengar tadi. Dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ini di Pengadilan Negeri Raha. Hal apa sih yang paling berkesan yang nggak bisa Bapak lupain selama bertugas di PN Raha ini? Kalau hal berkesan sebenarnya banyak ya. Apalagi saya bekerja kurang lebih 3 tahun 9 bulan. Tentu banyak kesan-kesan yang saya alami, entah itu suka, duka, tawa dan canda. Tapi mungkin satu hal yang paling berkesan yaitu pada tahun 2021 saya diikutkan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Namanya ya, pelatihan kepemimpinan pengawas ini berlangsung kurang lebih 3 bulan sebenarnya, tapi karena pada saat itu berdekatan dengan puasa dan Idul Fitri, jadi pelaksanaannya kurang lebih 4 bulan. Mengapa berkesan? Karena pelaksanaannya itu secara daring, online Zoom meeting ya betul, karena masa pandemi kita harus menatap layar dari pagi bahkan hingga malam. Terus dilanjutkan dengan tugas-tugas materinya. Tapi tidak itu saja. Sembari mengikuti diklat tersebut, kami tetap melaksanakan tupoksi kami. Sehingga perjuangannya double. Tapi alhamdulillah lulus juga. Alhamdulillah. Dikasih kelancaran ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau itu kan hal-hal yang berkesan ya. Prestasi yang Bapak dapatkan selama bertugas di PN Raha ini apa Pak? Kalau prestasi mungkin secara organisasi ya, bersama dengan Pengadilan Negeri Raha, seperti kita ketahui di tahun 2021 alhamdulillah Pengadilan Negeri Raha telah berhasil meraih predikat WBK dari Kemenpan RB. Dan di tahun 2022 Pengadilan Negeri Raha berhasil mendapat juara harapan 2 penerapan terbaik akreditasi penjamin mutu pada Pengadilan Negeri kelas 2. Dan secara pribadi saya telah menjadi seorang agen perubahan. Itu betul sekali. 2 tahun setengah, 2020, 2021 dan semester 1 2022. Saya anggap ini suatu prestasi. Prestasi Pak, betul itu. Karena
saya merasa saya kapabel memenuhi unsur-unsur sebagai seorang agen perubahan sehingga terpilih hingga 2 tahun setengah. Selain itu, alhamdulillah di tahun 2021 saya mendapat juara 1 Diklat Teknis Yudisial yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis sampai terbata-bata oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada saat itu saya masuk di angkatan 2 dan alhamdulillah meraih predikat 1. Alhamdulillah, keren banget nih Pak Yudi. Pak Yudi ini salah satu contoh pegawai teladan di Pengadilan Negeri Raha. Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak ya. Selain itu kayaknya Bapak kurang satu deh. Bapak pernah jadi talent ini kan video lomba IKHI itu Pak. Betul, yang apa namanya judulnya? Buku Hitam Sang Hakim. Benar sekali kan? Dan sekedar informasi itu penyampaian talentnya H-1 ya. Tapi Bapak keren banget aktingnya di situ. Kalau pemirsa itu penasaran, dicek aja channel YouTube-nya PN Raha, ada di video Buku Hitam Sang Hakim. Cek aja di sini. Itu keren banget Pak. Terima kasih. Kemudian untuk perjalanan ke depannya Pak, keinginan serius sekali. keinginan yang ingin Bapak capai untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu apa aja Pak? Untuk kedepannya, usia saya ini kan masih muda. Betul. Dan masa kerja saya di Pengadilan Negeri, maksud saya di Mahkamah Agung itu baru 10 tahun, masih ya kalau anak-anak itu berarti masih SD ya kelas 3 gitu. Iya betul. Tentu saya berharap promosi saya dari tahun ke tahun lebih baik lagi. Amin. Itu pasti yang kita kejar, yang utama. Tapi saya juga berharap saya mampu mengembangkan diri saya. Tidak hanya masalah atau tupoksi saya yang berkaitan dengan administrasi persidangan dan administrasi dan manajemen persidangan, tetapi saya ingin lebih menggali potensi saya. Misalkan saya ingin tahu bagaimana cara bermain musik, atau mengembangkan potensi saya seperti menulis. Semoga ya, doakan. Amin. Dan terakhir harapan saya bisa lebih aktif di komunitas-komunitas sosial kemasyarakatan. Karena sebelumnya saya aktif di komunitas-komunitas pendidikan. Saya berharap saya bisa lebih banyak berbuat lagi untuk masyarakat, karena menurut saya melakukan aksi yang walaupun itu sedikit, itu lebih baik daripada kita hanya duduk dan berkomentar serta memberikan kritik kepada pemerintah. Keren banget Pak Yudi. Semoga harapan-harapannya Pak Yudi itu diberikan kelancaran untuk mendapatkannya. Amin. Jadi Pak Yudi ini alasan salah satunya kenapa menjadi narasumber hari ini kan beliau sudah ingin meninggalkan Pengadilan Negeri Raha untuk pindah alih tugas ke Pengadilan Negeri Kolakaya Pak Yudi ya. Betul sekali. Semoga kita doakan Pak Yudi di sana bahagia. Tentu harus bahagia. Karena itu kunci agar kita bisa nyaman bekerja. Betul. Terus diberikan kelancaran. Amin. Segala kesukaran diberikan jalan keluarnya. Amin. Tapi Pak, kita pengen nih tahu harapan Bapak untuk Pengadilan Negeri Raha itu apa, supaya kita tuh tetap semangat walaupun nggak ada Pak Yudi tuh kita harus tetap semangat mengingat doa-doa dari Pak Yudi. Apa Pak harapannya untuk PN Raha? Untuk warga Pengadilan Negeri Raha, keseluruhan karena di sini banyak diisi oleh generasi milenial yang sedang produktifnya. Saya doakan agar semuanya selalu sehat, tetap sehat, tetap menjaga integritas. Niat baiknya untuk mencapai kenaikan kelas 1B dapat segera terwujud dan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani dapat segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Yudi untuk kami semua atau untuk penonton setia podcast Pengadilan Negeri Raha? Apa ya? Mungkin pantun aja ya. Oh boleh Pak. Ini mau sudah closing kan? Boleh closing kita sudah. Buah pepaya, buah semangka ditanamnya di tengah-tengah pohon jati. Walaupun saya pindah ke Pengadilan Negeri Kolaka, PN Raha akan tetap selalu di hati. Wih, Bapak gombal banget nih.
Jadi sekian podcast dari kami. Sebenarnya Pak, saya nggak suka tuh kalimat selamat tinggal ya. Ini kan podcast spesialnya Pak Yudi ya. Karena kepindahannya Pak Yudi, saya mau bilang sampai jumpa lagi aja ke Pak Yudi. Amin, amin. Semoga kita ketemu lagi di keadaan yang lebih baik ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Sekian podcast dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Kembali lagi nanti di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.